Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series From Season 4 episode kelima. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya, Randall dan Julie mencari tahu bagaimana mengontrol kekuatan Julie namun masih gagal. Sementara Fatima mengumpulkan tanah di rumah koloni untuk membuat golem. Sementara Tabitha dan yang lainnya menemukan tali di danau yang menunjukkan sesuatu dari tengah danau. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di settlement. Donna dan yang lainnya melihat ada sesuatu yang muncul di tengah danau namun tidak tahu apa. Donna ingin menarik tali untuk memastikan apa itu, namun ada seorang pria yang berpikir ini ide buruk. Sebaiknya mereka kembali ke kota lalu membahas tentang apa yang harus mereka lakukan. Donna menjawab kalau malam ini mereka akan tidur di sini. Jika mereka ke kota sekarang pun mereka tak akan sampai sebelum hari gelap. Menurut Donna, ia merasa lebih aman jika tahu apa yang mengapung karena malam ini mereka akan menginap di sekitar danau. You're quiet? What do you think? Let's pull him in. Perkataan Donna masuk akal sehingga mereka menarik tali dan bisa membawa benda yang mengapung ke daratan. Apa yang mengapung dipenuhi rumput sehingga belum terlihat jelas. Sementara Ethan dan Tabitha sedang mengubur burung yang Ethan gagal selamatkan. Pencarian danau air mata Ethan masih belum berhasil. Ethan bertanya apa mereka akan baik-baik saja dan tak banyak yang bisa Tabitha jawab. Kemudian Tabitha dan Ethan bergabung ke tempat Donna. Ternyata benda yang mengapung sebelumnya adalah 3 boneka berukuran manusia. Namun boneka ini menakutkan apalagi ditemukan di tempat seperti ini. Donna ingin tahu ada apa dengan boneka ini sehingga menyobek perutnya. Yang ia temukan hanyalah isian boneka pada umumnya dan tidak ada yang aneh. Why would someone put those in the lake? Tentu pertanyaannya adalah kenapa dan siapa yang menaruh boneka-boneka ini di tengah danau. Mendengar ini, Donna hanya memiliki satu penjelasan yang masuk akal. Boneka ini bukan boneka biasa, melainkan scarecrow atau orang-orangan sawah. Biasanya disimpan di sawah atau kebun untuk mengusir burung. Bagaimana jika bebegik ini ditaruh di tengah danau untuk menahan sesuatu di dalam danau agar tetap di danau? Mereka pikir tak ada gunanya boneka ini dibawa ke atas sehingga memutuskan untuk kembali menenggelamkan boneka ini ke danau. Sejauh ini mereka tidak tahu ada apa di dalam danau namun Donna tidak mau memeriksanya. Agar boneka ini bisa tenggelam mereka mengisinya dengan batu. Namun saat membantu mengisi batu, Tabitha ingat kalau ia pernah memiliki boneka yang mirip. Donna menyadarinya sehingga membawa Tabitha untuk berbicara berdua. Tabitha tiba-tiba mengingat kalau ia pernah melihat boneka yang mirip. Ingatan itu belum jelas apakah hal baik atau tidak. Is there something in that lake that we need to be afraid of? Donna ingin Tabitha berusaha keras karena ia ingin tahu apakah di danau ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Tabitha masih tak bisa mengingatnya dan di saat yang sama boneka siap dikembalikan ke danau. Alice tak ingin ke tengah danau sehingga ia hanya mendorong boneka itu agar tenggelam di bagian dalam danau. Setelah semua pekerjaan selesai, perhatian Tabitha tertuju pada patung di dekat rumah yang akan mereka tinggali. Ethan khawatir dan bertanya pada Donna apa semuanya akan baik-baik saja. Tentu Donna tidak ingin Ethan khawatir dan berkata kalau semuanya baik-baik saja. I like it when you're here. It's not scary when you're around. Ethan berkata kalau ia suka berada di dekat Donna. Di tempat lain, setelah cukup lama menunggu, akhirnya efek mushroom yang Jed makan berefek. Jed memanggil Boyd untuk memastikannya. Ternyata saat ini Jed melihat beberapa laba-laba di jendela. Tiba-tiba laba-laba itu di tubuh Jed dan membuatnya panik. Boyd menenangkan kalau semua itu hanyalah ilusi karena Boyd tidak melihat apapun. Boyd pikir sebaiknya mereka menemui Christy namun Jed membantahnya. Ia harus melakukan ini karena ia ingin mengingat apa yang ia lupakan. Jed ingin Boyd terus menemaninya agar ada orang yang memberitahu mana kenyataan dan mana ilusi. Mereka menggunakan Capricorn sebagai safe word. Karena sekarang efeknya terasa, Jed ingin berjalan-jalan untuk mencari petunjuk. Mereka pergi ke hutan. Kondisi Jed memburuk bahkan ia sampai muntah namun ia tak ingin menyerah. Penglihatannya mulai kabur dan konsentrasinya mulai buyar. Boyd bingung apa yang akan mereka lakukan. Show me what I used to know! Jed juga bingung sehingga ia berteriak ia ingin ditunjukkan apa yang Jed ketahui namun tak bisa ia ingat. Tiba-tiba Jed mendengar suara violin.
Ia bertanya apa Boyd mendengarnya, namun Boyd membantahnya. Kemudian Jed mengikuti sumber suara itu. Ia melihat seorang anak laki-laki sedang bermain violin di tengah hutan. Melihatnya, Jed langsung bisa mengenali kalau anak itu adalah dirinya saat ia berusia 12 tahun di momen setelah neneknya meninggal. Nenek Jed meminta Jed untuk memainkan violin sehingga ia bermain seharian. Jed tahu kalau neneknya sudah meninggal, namun dia tak berani melihatnya dan terus bermain violin. Jed muak karena yang ia ingin ingat adalah kenapa ia terjebak di sini dan bagaimana jalan pulang. Namun yang Jed ingat malah kenangan sedih saat neneknya meninggal. Boyd mencoba menenangkan Jed, namun tiba-tiba Jed muda berada di depannya. Saat Jed mencari Boyd, yang ia lihat adalah seorang pria dengan mata yang terluka yang memegang sebuah tengkorak yang dijadikan mangkuk. Boyd masih ada di sini dan tentunya ia tak bisa melihat apa yang Jed lihat. Jed menjelaskan kalau ia melihat pria dengan luka di matanya yang memintanya meminum darah dari tengkorak. Ia juga terus berkata angkui yang kini Jed dan Boyd tahu kalau artinya adalah ingat. Boyd pikir mungkin dengan meminum darah itu Jed akan mengingat apa yang ia lupakan. Selain itu, Boyd tidak melihat apapun sehingga setidaknya darah itu tidak nyata. Namun walau begitu, Jed bisa melihatnya secara langsung jadi sulit untuk berkata darah ini tak nyata. Namun Jed kecil memperingatkan untuk tidak meminumnya. Namun Jed sudah sejauh ini sehingga ia memilih untuk meminum darah dari tengkorak. Dari mangkuknya ia melihat banyak laba-laba kecil yang membuat Jed muak. Jed kecil menjelaskan kalau setelah meminum darah itu Jed akan bisa mengingat ingatannya. Namun masalahnya ia tak bisa memilih mana yang akan ia ingat. Karena mungkin yang akan Jed lihat adalah sesuatu yang ia ingin lupakan. Kemudian Jed mengikuti Jed kecil. Sementara itu di klinik, di episode sebelumnya Sofia terjatuh dari kolam renang dan tangannya patah. Christy akan meriset ulang tulang Sofia agar bisa sembuh dengan benar dan cepat. Kemudian Mariel ke ambulan untuk membawa Bryce. Saat keluar, di saat yang sama, Randall dan Julie baru kembali. Mariel memeriksa storage namun tiba-tiba ada rantai yang mengikatnya. Ingat, Mariel, Julie, dan Randall adalah orang yang pernah ditahan secara psikologis. Selama ini kita sudah diperlihatkan apa yang mengganggu Julie dan Randall dan sekarang adalah giliran Mariel. Selain terikat, Mariel juga mendengar suara teriakan menakutkan dari speaker mobil. Mariel sangat ketakutan namun ia tak bisa melepaskan ikatannya. Waktu berlalu, Christy memeriksa Mariel yang tak kunjung kembali. Di ambulan, Christy melihat Mariel yang sangat ketakutan. Namun walau begitu, Mariel tidak ingin memberitahu Christy apa yang terjadi padanya. Sementara itu, di rumah koloni, Fatima masih belum selesai membuat golemnya dan di saat yang sama Kenny menemuinya. Kenny ingin meminta maaf karena sebelumnya ia tak ingin mendengar penjelasan Fatima dan malah langsung memanggil Boyd. Fatima memaafkan Kenny dan tidak mempermasalahkannya. Kenny bertanya apa benar Fatima terhubung pada Smiley dan bagaimana rasanya. Fatima menjawab sulit menjelaskannya namun yang pasti menakutkan. Dan yang paling ditakutkan Fatima adalah jika suatu malam nanti ia bertemu Smiley secara langsung. Setelah dari kamar Fatima, Kenny melihat Henry yang membawa botol alkohol besar. Henry baru tahu apa yang dilakukan pria berjas kuning pada Miranda sehingga ia ingin minum-minum untuk melampiaskannya. Waktu berlalu, Victor pikir sebaiknya Henry tidak melihat gambar yang ia buat sebelumnya. Henry ingin melupakan ingatannya dan melakukan sesuatu. Ia ingin bermain kartu namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia memainkan piano sementara Victor ingin Henry tenang. Henry kesulitan menerima kenyataan apa yang terjadi pada Miranda. Henry membuat keributan sehingga warga rumah koloni memperhatikan mereka. Kenny mencoba menenangkan Henry. Henry ini mabuknya mabuk rese. Henry meminta Victor menunjukkan apa yang pria berjas kuning lakukan pada Miranda. Lalu Kenny dan Victor membantu memindahkan Henry ke kamarnya. Kenny bertanya pada Victor apa yang Henry bicarakan. Victor menjawab dengan memberikan gambar yang ia buat. The man in the yellow suit ate my mother. Victor memberitahu kalau pria berjas kuning memakan ibunya. Kenny bukan bagian dari orang yang diberitahu tentang penemuan jas kuning, jadi mungkin Kenny tidak akan relate. Kembali ke klinik, Sofia mendengar Randall dan Julie yang sedang berdebat. Randall tak ingin lagi membantu Julie karena menurutnya Julie membahayakan dirinya sendiri. Randall pikir tempat ini mempermainkan Julie karena tahu betapa Julie merindukan ayahnya. Walau Julie berkata ia melakukan story walking, namun yang Randall lihat hanyalah Julie yang kejang-kejang. Tentunya perasaan yang dimiliki Randall hanyalah khawatir. Julie tak peduli karena menurutnya itu adalah resiko yang berani ia ambil.
Dari luar ruangan, Sofia mendengar segalanya dan sepertinya pertengkaran Julie dan Randall menguntungkan Sofia. Kemudian Sofia ke ruangan lain dan kali ini ia melihat Christy dan Mariel yang berdebat. Christy ingin tahu apa yang terjadi pada Mariel, namun Mariel tidak ingin memberitahu Christy. Saat keluar ruangan, Sofia sengaja menabrak Mariel dan memegang tangannya. Tiba-tiba Mariel mendorong ke dinding lalu tangannya kembali terikat. Ia kembali mendengar suara teriakan yang membuatnya histeris. Christy memeriksa, namun tentu ia tak melihat rantai itu. Christy memegang Mariel lalu semua hayalan itu menghilang. Kembali ke tempat Jed. Jed mengikuti Jed kecil namun ia kehilangan jejak saat masih di hutan. Tak hanya itu, Jed juga kehilangan Boyd sehingga mulai panik. Boyd! Jed berteriak memanggil Boyd, namun ternyata selama ini Boyd ada di sini mengikuti Jed. Boyd pikir jika apa yang dilakukan Jed sekarang terlalu berat, mereka bisa beristirahat. Namun di saat yang sama, Jed kembali mendengar suara violin. Ia mengikuti sumber suara itu dan kembali menemukan Jed kecil. Tiba-tiba di sampingnya Jed bisa melihat rumah koloni. Di sana ada beberapa pria yang memainkan violin yang sama. Jed kecil memberitahu kalau jawaban yang Jed cari akan dibungkus oleh kenyataan yang pahit. Saat Jed mendekati mereka, mereka berhenti bermain. Semua orang yang ada di sini pernah Jed lihat di halusinasinya. Jed bertanya pada Jed kecil kenapa mereka memainkan violin. Jed kecil menjawab, Jed tahu jawabannya. Jed sadar kalau mereka semua adalah reinkarnasinya sebelumnya. Jed kecil meminta Jed untuk memeriksa mereka lebih dekat. Walau mereka reinkarnasi, namun fisik mereka tidak mirip. Namun satu persamaan mereka adalah tidak ada yang tubuhnya hancur karena serangan monster. Artinya reinkarnasi Jed dibunuh dan Jed kecil menjawab kalau Jed akan dibunuh oleh warga kota. Hasilnya selalu sama. Setelah warga kota diberitahu kebenarannya dan tahu kalau Jed yang dipanggil oleh anak-anak Gaul, pertama mereka menyalahkan Jed lalu membencinya dan pada akhirnya membunuhnya. Jed bertanya bagaimana dengan Tabitha. Jed kecil menjawab kalau takdir Tabitha jauh lebih buruk. Mendengar kalau Jed selalu mati, apa artinya tidak ada jalan untuk pulang? Jed kecil tidak menjawabnya, namun ia mengajak Jed untuk masuk ke rumah koloni. Jed dan Boyd mengikuti mereka hingga ke ruang bawah tanah rumah koloni. Jed kecil mengarahkan Jed ke tempat yang dipenuhi barang. Ia meminta Jed untuk membersihkan tempat ini agar ia bisa melihat ada jalan. Boyd ikut membantu dan mereka melihat ada sebuah pintu yang baru Boyd dan Jed lihat. Kembali ke klinik dan hari sekarang sudah malam. Christy, Mariel, dan Sofia berada di ruangan yang sama. Christy meminta Mariel untuk terbuka dan memberitahu apa yang terjadi padanya. Mariel menjawab kalau saat di ambulan ia mendengar suara teriakan dari speaker ambulan. Yang bisa Mariel dengar dan rasakan adalah penderitaan semua orang yang meninggal di sini. Selama ini Mariel tidak mau membahasnya karena ia berpikir kalau semua ini tak nyata. Namun setelah kejadian sebelumnya, semua ingatan dan penderitaan itu kembali padanya. You're a prophet. Sofia berkata kalau mungkin Mariel adalah nabi. Mungkin Tuhan memilih Mariel untuk mendengar penderitaan orang-orang. Christy ingin menenangkan Mariel namun tak ada yang bisa ia lakukan. Mariel merasa kalau di sini ada sesuatu yang kuno dan jahat. Sementara itu di settlement, Donna dan yang lainnya belum bisa tidur. Mereka tidak bisa tidur karena terus memikirkan ada apa di danau. Tiba-tiba mereka mendengar suara nyanyian dari luar kabin. Tentu mendengar ini membuat mereka waspada, namun Tabitha mengingat suara ini. Tabitha ingat kalau saat ia kecil ia memiliki boneka yang mirip dan sering ia mainkan. Ada seorang pria yang marah lalu merebut boneka itu karena memberinya mimpi buruk. Lalu boneka itu ia buang ke danau dan Tabitha tidak bisa melakukan apapun. Suatu hari setelah pria itu meninggal, mimpi buruknya muncul dari danau dan itulah yang membuat Tabitha kecil bersembunyi. Donna, no, you don't understand. You understand. We're not safe here. Tabitha sangat ketakutan dan berpikir mereka tidak aman di sini. Tentunya keluar malam-malam di Fromville adalah sesuatu yang tabu. Tiba-tiba dinding kabin hancur dan ada monster boneka yang menyerang. Ia berhasil menangkap seorang pria sementara yang lainnya bisa melarikan diri. Walau terbuat dari kain, namun monster boneka ini kuat dan bisa membunuh dengan mudah. Donna dan yang lainnya hanya bisa bersembunyi. Ada satu lagi orang yang bersembunyi sendirian yang juga diserang monster boneka. Ia menyeret wanita itu lalu menempelkan wajahnya ke kayu bakar yang Donna bakar di sore hari. Namun Alice datang dan memukulnya. Tangan boneka ini mengenai api yang membuat kedua tangannya terbakar.
Sementara perhatian Tabitha tertuju pada patung menakutkan di sekitar kabin. Tak lama kemudian ada lagi boneka yang menyerang Donna. Donna dicekik, lalu dengan menggunakan tongkat patung, Tabitha berhasil menyelamatkan Donna. Sepertinya ditusuk menggunakan bagian bawah patung bisa membunuh monster boneka setidaknya untuk sekarang. Alice dan orang yang ia selamatkan bergabung dengan Donna. Tabitha mengingat bagaimana cara untuk melawan monster boneka. Tak lama kemudian monster boneka yang tangannya terbakar juga mendekati mereka. Namun entah kenapa setelah berdiri diam, ia berputar arah dan kembali ke danau. Kembali ke tempat Jed. Jed dan Boyd selesai menyingkirkan barang yang menghalangi pintu. Pintu ini sangat sulit dibuka, namun Jed berhasil membukanya. Yang ia lihat di sini hanyalah sebuah lorong yang panjang namun memiliki pencahayaan. Di salah satu lampu ada sarang laba-laba dan Jed melihat ada laba-laba yang sangat besar. Namun laba-laba ini tak menyerangnya. Jed juga baru sadar kalau Boyd tidak ada di dekatnya. Jed terus menyusuri lorong dan pada akhirnya Jed memasuki gua yang gelap. Ia membawa satu lentera sebagai sumber pencahayaan. Ia terus menjelajahinya dengan waspada. Di ujung gua, ia melihat ada sebuah cahaya namun tidak langsung memeriksanya. Ia ingin mencari Boyd lebih dulu dan tiba-tiba Boyd ada di dekatnya. Boyd berkata kalau mereka tidak boleh ada di sini. Boyd menyebutkan safe word yaitu Capricorn sehingga semua ini nyata. Jadi ingat ia pernah memasuki gua ini dan jaraknya harusnya jauh dari rumah koloni. Boyd mengajak Jed pergi dan Jed menurut. Namun sebelum pergi ia melihat Jed kecil dari ujung gua yang bercahaya. Jed tidak jadi mengikuti Boyd dan mengikuti Jed kecil. Ternyata tempat yang ia temukan adalah lokasi di mana para anak-anak dikorbankan. Ternyata batu di tengah bisa digeser dan di bawahnya ada sesuatu. Tiba-tiba beberapa monster mengepung Jed lalu memasukkannya ke dalam lubang di bawah batu. Lalu mereka menutup Jed dengan batu dan ternyata semua itu hanyalah mimpi atau halusinasi. Ternyata selama ini Jed hanya duduk di kantor Boyd. Selama ini yang ingin dilakukan Jed dan Tabitha adalah menyelamatkan anak-anak. Namun setelah mendapatkan penglihatan ini, Jed pikir ia tahu bagaimana melakukannya dan mereka bisa pergi dari tempat ini. Dan dengan begitu, episode ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi teori. Mimin nemu 3 teori yang menarik. Pertama, akan ada orang baru yang datang ke Promville. Monster boneka berhasil membunuh 1 orang dan biasanya jika ada yang mati akan diganti dengan datangnya orang baru. Yang kedua adalah Donna akan mati. Di perjalanan ke settlement, Donna berkata kalau ia rela berkorban untuk Tabitha. Di episode kali ini, Ethan juga berkata kalau ia suka di sekitar Donna. Lalu, orang yang menyelamatkan Donna dari serangan monster boneka juga Tabitha sehingga Donna berhutang nyawa pada Tabitha. Di teori ini, sesuatu yang buruk akan terjadi pada Tabitha dan Donna akan menyelamatkan Tabitha tapi sebagai gantinya Donna yang meninggal. Dan teori terakhir justru Jed dan Tabitha adalah monsternya. Selama ini Jed dan Tabitha sering mendengar kata Angkowi yang artinya adalah ingat. Sampai sekarang belum jelas apa yang mereka lupakan. Di teori ini menjelaskan bagaimana kalau Jed dan Tabitha adalah monster yang mengorbankan anak-anak. Namun karena mereka melakukan hal buruk, mereka ingin melupakannya. Ketika mereka kembali mendapatkan ingatannya, mungkin saat itulah anak-anak bisa terbebas dan semua orang bisa pulang. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin suka banget episode kali ini. Masih banyak kejadian di tempat berbeda bersamaan tapi setidaknya ada progres. Monster Smiley belum muncul tapi penggantinya ada monster boneka. Mimin suka episode ini jadi untuk rating Mimin kasih rating 9/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.